Budaya yang hanya menghargai jam, bukan dampaknya. Nah, sebagai coach, saya sering bertanya, apa yang membuat seseorang memilih berpura-pura ya, daripada jujur? Dan jawabannya hampir selalu sama. Takut, lelah, karena tidak didengar, atau sudah menyerah secara diam-diam. WFH sering dijadikan kambing hitam. Padahal, WFH bukan penyebabnya. WFH adalah cermin pembesar. Kalau sebelum WFA, budaya tidak sehat, komunikasi buruk, trust rendah, tujuan tidak jelas, maka saat WFH, semua itu hanya jadi lebih kelihatan aja. Dalam coaching ICF, kita belajar satu prinsip, context matters. Masalah bukan di mana orang bekerja, masalahnya adalah bagaimana mereka terhubung dengan pekerjaannya. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin tidak terasa nyaman ya. Kalau seorang karyawan yang kelihatan sibuk, status online-nya hijau, keyboard-nya bergerak, tapi sebenarnya tidak bekerja, yang bermasalah itu siapa ya? Karyawannya? Atau sistem kerja yang membuat orang belajar berpura-pura agar bertahan? Beberapa hari lalu, puluhan karyawan sebuah bank besar di Amerika Serikat dipecat. Bukan karena tidak kompeten, bukan karena targetnya gagal, tapi karena menggunakan keyboard dan mouse palsu agar sistem mengira mereka aktif bekerja. Perusahaan menyebutnya perilaku tidak etis. Saya tidak akan membantah yang itu. Tapi sebagai coach, tugas saya bukan berhenti di etikanya. Tugas saya adalah membaca maknanya. Mari kita jujur. Alat seperti mouse jiggler bukan hal baru. Alat ini justru populer sejak pandemi. Artinya apa? Artinya, fenomena ini bukan tentang satu perusahaan. Ini tentang cara kita bekerja hari ini. Gallup menyebut 62% pekerja global tidak engage. 15%-nya actively disengage. Ini angka yang mengerikan loh. Karena disengagement itu mahal. Produktivitas turun, kelelahan meningkat, konflik membesar, kreativitas mati. Kejujuran pun menghilang. Dan ketika orang tidak lagi terhubung dengan pekerjaannya, mereka tidak langsung berhenti. Mereka berpura-pura bertahan. Dalam coaching ICF, perubahan selalu dimulai dari awareness. Sebelum action, sebelum disiplin, sebelum sanksi. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan? Pura-pura kerja bukan penyakit, itu gejala. Gejala dari pekerjaan yang kehilangan makna mungkin, target yang tidak dipahami, hubungan kerja yang dingin, atasan yang hanya hadir sebagai pengawas, budaya yang hanya menghargai jam, bukan dampaknya. Nah, sebagai coach, saya sering bertanya, apa yang membuat seseorang memilih berpura-pura ya, daripada jujur? Dan jawabannya hampir selalu sama, takut, lelah, karena tidak didengar, atau sudah menyerah secara diam-diam. WFH sering dijadikan kambing hitam. Padahal, WFH bukan penyebabnya. WFH adalah cermin pembesar. Kalau sebelum WFA, budaya tidak sehat, komunikasi buruk, trust rendah, tujuan tidak jelas, maka saat WFH, semua itu hanya jadi lebih kelihatan aja. Dalam coaching ICF, kita belajar satu prinsip, context matters. Masalah bukan di mana orang bekerja. Masalahnya adalah bagaimana mereka terhubung dengan pekerjaannya. Salah satu kompetensi inti ICF adalah establishing trust and safety. Orang yang merasa dipercaya itu tidak perlu berakting, tidak perlu menyembunyikan diri, tidak perlu memanipulasi sistem. Sebaliknya, lingkungan yang penuh kontrol akan melahirkan sandiwara, kepura-puraan, survival mode, bukan kontribusi. Pertanyaannya untuk leader, apakah Anda membangun kepercayaan atau ketakutan yang rapih? Karena ketakutan yang rapi akan terlihat profesional, tapi isinya kosong. Banyak organisasi hari ini mengukur aktivitas, bukan dampaknya. Online-nya berapa jam, status hijau atau tidak, mouse bergerak atau diam. Padahal coaching selalu menggeser pertanyaan dari kamu sibuk atau tidak menjadi apa hasil nyata dari pekerjaanmu. ICF mengajarkan outcome-based conversation, bukan surveillance.
Kalau sistem hanya menghargai kehadiran, orang akan mencari cara terlihat hadir. Dan keyboard palsu adalah hasil logis dari sistem yang salah fokus. Banyak leader mengira accountability sama dengan pengawasan. Dalam coaching, accountability adalah kejelasan plus komitmen plus kepemilikan. Pertanyaan coach yang sehat, misalnya, apa yang ingin kamu capai minggu ini? Hambatan terbesarnya apa? Apa dukungan yang kamu butuhkan? Bagaimana kamu ingin bertanggung jawab? Bukannya, kenapa statusmu offline? Nah, saat accountability sehat, orang tidak perlu berpura-pura. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah tim Anda bekerja karena makna atau ketakutan? Apakah Anda hadir sebagai coach atau hanya pengawas? Apakah Anda mengundang dialog atau hanya laporan? Apakah Anda mau mendengar kebenaran atau hanya kenyamanan? Dalam coaching, pertanyaan yang tepat bisa menyelamatkan budaya kerja. Kasus keyboard palsu ini bukan sekedar kisah karyawan curang. Ini adalah alarm keras bagi dunia kerja modern. Alarm yang berkata, kita terlalu sibuk mengontrol, sampai lupa menghubungkan manusia dengan makna pekerjaannya. Organisasi sehat tidak butuh sandiwara. Organisasi kuat tidak butuh kepura-puraan. Teman-teman, sebagai coach, saya percaya satu hal. Perilaku adalah suatu pesan. Dan jika pesan itu adalah kepura-puraan, maka tugas pemimpin bukan hanya menghukum, tetapi merenung dan memperbaiki sistem. Coaching berbasis ICF tidak mengajarkan menghukum lebih cepat, mengawasi lebih ketat. Tetapi mengajarkan untuk menyadari, mendengarkan, membangun ulang kepercayaan, dan memimpin dengan kesadaran. Karena perubahan budaya kerja tidak dimulai dari software, tapi dari cara seorang leader memandang manusia. Dan mungkin bukan karyawan yang perlu diawasi lebih keras, melainkan kepemimpinannya yang perlu tumbuh lebih dewasa. Terima kasih, sampai jumpa di next video.